untuk membacanya itu berlaku di semua broker, berlaku di semua pair, dan berlaku di semua time frame ya. Bagaimana cara kita eksekusinya? Sebelumnya udah gue buatkan ya, kita eksekusi sampai 2 hari berturut-turut, kita eksekusi terus menerus. Bang, gue udah bisa menaruh misi harga di time frame 5 menit, namun di time frame lebih besar itu gue masih bingung bang. Bang, pernah gak lu naruh garis bantuan misi harga di time frame lebih besar itu nggak searah bang? Bang, pernah gak lu menemukan misi harga di time frame lebih besar itu yang satu ada di atas harga saat ini bergerak, yang satu lagi ada di bawah bang? Bagaimana jika seperti itu bang? Kita mengikuti garis bantu yang mana bang? Karena kan misi harga di atas dan di bawah belum diseimbangkan bang. Di emas, di BTC itu pergerakannya memang cukup agresif ya. Jadi di situ ada tambahan, bagaimana kita membuat akurasi arah perdagangan kita. Di situ ada tambahan sedikit. Di sini gue contohkan ya bagaimana perbedaannya apa. Karena memang di BTC dan di emas itu pergerakannya memang agresif. Di sini kita contohkan ya sekaligus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita. Kita lanjut belajar bareng lagi nih. Minal aidin wal faizin untuk teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin, walaupun lebarannya udah lewat lama ya. Ya paling nggak minta maafkan bisa kapan aja gitu ya. Nggak harus momen lebaran juga. Oke, kita lanjut aja nih, kita lanjut pembahasan kita ya. Tadinya gue mau bikinin pembahasan part final pola market maker yang biasa terjadi di pasar, part final ya. Cuman kayaknya kita rehat dulu sebentar ya. Kita rehat dulu, kita ke live marketnya. Karena banyak juga nih teman-teman yang request lagi nih, bang minta live marketnya lagi bang, eksekusi di live marketnya lagi bang, di pasarnya langsung lagi bang, sekaligus penjelasan lo di dalam live market ya bang. Ini masih ada juga nih yang masih bingung nih bang, bagaimana menentukan garis bantu di time frame lebih tinggi bang. Menentukan garis bantunya itu gue masih bingung bang. Kalau di time frame lebih rendah gue udah bisa bang, cuma kalau misalkan di time frame lebih tinggi gue masih bingung bang. Padahal kan sama aja ya. Padahal kan sama aja, gue bilang bisa dipergunakan di time frame berapapun. Selama lu bisa menentukan misi tren pasar, itu misi-misi harganya semuanya sama, cara membacanya itu sama di time frame berapapun. Mau di time frame 5 menit, mau di time frame 15 menit, mau di time frame 30 menit, mau di time frame 1 jam, mau di time frame 4 jam, dan seterusnya, itu cara membacanya sama. Selama lu bisa menentukan garis misi harga, trennya sedang bermain di mana, misi harganya di mana. Karena ada teman kita yang bertanya juga, bang, gue udah bisa, ini ada beberapa juga ya teman kita yang masih bingung juga ya untuk menentukan garis bantu ya, garis bantu misi harga untuk memperkuat arah perdagangan kita. Garis-garis bantu itu cukup penting buat lu yang memang mau terjun di pasar, karena tingkat akurasi arah perdagangan lu itu semakin besar dengan garis-garis bantu yang kita buat di pasar di beberapa time frame. Karena misi harga di semua time frame harus diseimbangkan oleh pasar. Oleh karena itu garis-garis bantu di beberapa time frame kita butuhkan untuk memperkuat arah perdagangan kita. Sebelumnya udah gue buatkan ya di video salah satu tips anti MC part final 1 dan part final 2 dan eksekusinya. Kita eksekusi sampai 2 hari berturut-turut, kita eksekusi terus menerus. Gue udah buatkan di video sebelumnya, lu tonton aja. Dan di sini gua contohkan lagi karena ada beberapa pertanyaan yang memang nggak jauh beda, hampir sama lah ya. Jadi gua buatkan pembahasan ini dulu, kita rehat dulu sejenak untuk part final pola market maker yang biasa terjadi di pasar. Kita rehat dulu, kita lanjut ke eksekusi live market ya. Bagaimana cara pengaplikasiannya di dalam pasar, bagaimana cara kita eksekusinya, sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman kita. Salah satunya teman kita yang tadi bertanya ya, bang, gua udah bisa menaruh misi harga di time frame 5 menit, namun di time frame lebih besar itu gue masih bingung bang, padahal sama aja ya.
Sama aja, ntar gue contohkan. Terus bang, bagaimana jika garis bantu? Kan gue udah pernah bilang ya, kalau gue pribadi itu gue mempergunakan minimal 2 garis bantu di time frame lebih besar. Kita eksekusinya di time frame lebih rendah ya, 2 garis bantu di time frame lebih besar, misi harga di time frame lebih besar gitu ya. Cukup banyak yang bertanya seperti ini, bang pernah gak lu naruh garis misi harga, garis bantuan misi harga di time frame lebih besar itu nggak searah bang? Karena kan gini loh, di video sebelumnya gue udah jelaskan bagaimana sekiranya ada 2 garis bantu minimal 2 garis bantu di time frame lebih besar. Misalkan di time frame 1 hari adanya di atas nih, di atas harga saat ini bergerak ya, di atas harga saat ini sedang bergerak. Di time frame 1 hari misi harganya ada di atasnya, di atas harga saat ini gitu ya, harga saat ini di atasnya ada misi harganya. Lalu di time frame 4 jam itu misi harganya juga di atasnya, ada 2 gitu, ada 2 bantuan garis misi harga di time frame lebih besar. Dua-duanya tuh ada di atas gitu loh, dua-duanya ada di atas. Di time frame 4 jam misi harganya ada di atas, dan di time frame 1 hari misi harganya juga ada di atas di saat harga ini sedang bergerak gitu ya, di saat harga ini sedang bergerak. Jadi kita punya tingkat akurasi untuk buka perdagangan baik, karena misi harga di atas ada 2 misi harga, di time frame lain, di time frame lebih besar khususnya ya, itu belum diseimbangkan oleh pasar. Jadi kita punya tingkat akurasi lebih besar untuk membuka perdagangan baik, untuk membuka perdagangan naik gitu ya. Harga akan naik, akan menyeimbangkan misi-misi harga yang belum diseimbangkan oleh pasar. Ada 2 yang searah gitu ya, sama-sama di atas gitu. Jelas ya, paham ya, insya Allah ya. Lalu pertanyaannya seperti ini, bang pernah gak lu menemukan misi harga di time frame lebih besar itu, yang satu ada di atas harga saat ini bergerak, yang satu lagi ada di bawah bang? Seperti itu pertanyaannya. Cukup banyak teman-teman kita yang bertanya seperti itu. Misal di time frame 1 hari itu ada di atas, di saat harga ini bergerak ada di atasnya gitu ya, dan di time frame 4 jam itu ada di bawahnya, harganya bergerak lagi di tengah-tengah nih gitu. Maksud pertanyaan teman kita ya, bagaimana jika seperti itu bang? Kita mengikuti garis bantu yang mana bang? Karena kan misi harga di atas dan di bawah belum diseimbangkan bang. Oleh karena itu gue sering banget bilang, untuk menentukan garis misi harga itu berlaku di semua time frame. Jadi lu nggak usah ngapalin gitu loh, nggak usah ngapalin harus di time frame 1 hari dan harus di time frame 4 jam lu naruh bantuan garis misi harganya, atau enggak harus di time frame 1 minggu dan harus di time frame 1 hari. 2 bantuan misi harga itu di 2 time frame itu lu harus hafalin itu terus, nggak usah begitu. Lu nggak usah menghafali, makanya gue bilang lu nggak usah menghafal tapi lu memahaminya. Untuk menentukan misi harga itu berlaku di semua time frame. Kalau lu udah bisa menentukan garis misi harga di time frame 5 menit, lu udah tahu misi harganya sedang bermain di situ, struktur pasarnya sedang bermain di support, struktur pasarnya sedang bermain di resisten, lu udah bisa menaruh garis harganya di resisten dan di support tersebut di time frame 5 menit. Misalkan lu udah bisa nih, lu taruh misi harganya, struktur pasarnya lagi naik gitu ya, struktur pasarnya lagi naik sedang bermain di resisten, lu udah bisa menaruh misi harga di time frame 5 menit. Lu buka lagi di time frame lain, misi harganya lagi di mana nih, struktur pasarnya lagi bermain di mana nih, lagi turun atau lagi naik, dan lu bisa menaruh misi harganya itu sama gitu loh. Dan cara lu menaruh misi harganya itu, menentukan misi harganya itu lu udah bisa gitu loh. Di time frame lebih besar lagi, trennya lagi turun nih, berarti lagi main di support, berarti lu taruh di supportnya. Di time frame selanjutnya juga lu udah bisa menentukan itu. Jadi sama cara membacanya. Dan di saat kita mau eksekusi, itu kan ada garis-garis bantu tersebut tuh, arahnya ada di mana aja nih, ada di atas atau ada di bawah nih. Kalau misalkan ada beberapa time frame yang belum diseimbangkan, minimal 2 misi harga, minimal 2 time frame misi harga yang belum diseimbangkan oleh pasar, itu lu bisa jadikan garis bantu tersebut. Seperti itu maksudnya. Nih di sini kita contohkan ya, kita contohkan lagi, karena ada aja yang masih bingung gitu ya, ada aja yang masih bingung menentukan garis bantunya itu seperti apa, padahal sama aja mau di time frame 5 menit ataupun di time frame 1 hari ataupun di time frame 1 minggu, itu sama aja, cara menentukannya itu sama aja.
Bang, kalau misalkan di gold gimana bang? Di gold USD itu gimana bang? Di XAU USD itu gimana bang? Karena kan pergerakannya cukup signifikan. Di emas, di BTC itu pergerakannya memang cukup agresif ya. Jadi di situ ada tambahan. Di situ ada tambahan bagaimana kita membuat akurasi arah perdagangan kita. Di situ ada tambahan sedikit. Di sini gue contohkan ya bagaimana perbedaannya apa, karena memang di BTC dan di emas itu pergerakannya memang agresif ya, sekalinya turun drastis, sekalinya naik drastis. Di situ lo harus lebih teliti dan lo harus lebih sabar gitu, lebih sabar karena bisa aja dia di saat naik drastis gitu itu dia berhentinya di misi harga yang paling terdekatnya ada di atas gitu ya, atau enggak ada di bawah. Di sini kita contohkan ya sekaligus. Gua jawab satu persatu dulu ya pertanyaan teman-teman kita ya, biar kalau misalkan suatu saat lu bertanya serupa itu lu udah tahu jawabannya gitu loh, lu udah tahu maksudnya seperti apa pertanyaan teman kita. Karena kan kalau misalkan ada yang nanya di sosial media gua, kan biasanya gua langsung bantu cek di pasarnya ya, coba gua cek dulu bang apakah memang udah benar abang naruh misi harganya, coba gua cek dulu. Oh coba perhatikan di time frame segini bang, di situ misi harganya sudah sampai, misi harganya itu di sini bang. Jadi kalau misalkan lu mau bertanya dengan broker yang sama itu kan enak gitu loh, gue ngejawabnya juga gampang gitu, gue cek langsung sendiri di pasarnya, jadi gue bisa bantu. Kalau misalkan untuk membacanya itu berlaku di semua broker, berlaku di semua pair, dan berlaku di semua time frame ya. Namun bedanya mungkin di pair gold dan di pair BTC ya. Di pair BTC itu pergerakannya cukup agresif, jadi biasanya gue lebih menambahkan tingkat akurasinya di situ. Beda dikit doang, ada tambahan sedikit doang ya. Nanti kita contohkan di sini.